Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami kemarin, yaitu mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dapat diimplementasikan pada konteks sosial budaya daerah asal. Latar belakang sosial kultur daerah kami, khususnya di Lampung Timur, manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri, tetapi membutuhkan orang lain untuk menjalani kehidupannya dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Proses sosialisasi terjadi melalui interaksi sosial, yaitu hubungan antar manusia yang menghasilkan proses pengaruh-mempengaruhi. Atas dasar itu, proses sosial dapat didefinisikan sebagai perubahan dalam struktur masyarakat sebagai hasil dari komunikasi dan usaha saling mempengaruhi antar individu di dalam suatu kelompok. Budaya merupakan sebagai pedoman penilaian terhadap gejala-gejala yang dipahami oleh si pelaku kebudayaan. Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi kehidupan manusia dan masyarakat, karena setiap manusia dalam masyarakat selalu melakukan kebiasaan-kebiasaan baik atau buruk bagi dirinya. Kebiasaan yang ada dalam suatu masyarakat yang dilakukan secara turun-temurun disebut dengan tradisi. Adapun rumusan masalah-masalah yang akan kita bahas pada presentasi hari ini, yang pertama, apa kekuatan konteks sosial kultur di daerah Anda? Sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai nilai-nilai kearifan luhur budaya daerah asal sebagai penguatan karakter siswa sebagai individu dan anggota masyarakat. Yang ketiga, hal apa saja yang menebalkan laku murid di kelas atau sekolah dengan konteks lokal sosial budaya menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di dalam masyarakat Lampung, khususnya Lampung Timur, memiliki falsafah yang disebut dengan fiil pesendiri. Fiil pesendiri merupakan pandangan hidup masyarakat suku Lampung. Konsep dari arti fiil pesendiri dari satu individu dengan individu lainnya. Fiil pesendiri dijadikan sebagai landasan berpikir, bertindak, dan berperilaku oleh masyarakat Lampung, dimanapun mereka berada. Fiil pesendiri terdapat nilai-nilai dan norma yang mengatur tata hidup masyarakat Lampung, dan fiil pesendiri ini terdapat nilai-nilai luhur dan hakiki yang menunjukkan kepribadian serta jati diri dari masyarakat Lampung. Karena nilai-nilai luhur yang ada di dalam falsafah hidup tersebut sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat Lampung. Terdapat beberapa aspek dalam fiil pesendiri. Yang pertama, juluk beadok, yang artinya nama panggilan atau gelar. Yang kedua, nemu lima, ramah tamah bertamu atau berkunjung dalam menyambut tamu. Yang ketiga, nengah nyapur, bersosialisasi dalam masyarakat atau di dalam lingkungan sekolah, mudah berbaur dalam masyarakat. Yang keempat, sakai sambayan atau yang disebut dengan tolong-menolong dan bergotong. Pada rumusan yang pertama, apa kekuatan konteks sosio-kultural di daerah Anda yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, berdasarkan falsafah hidup masyarakat Lampung, khususnya masyarakat Lampung Timur, konteks sosio-kultural di daerah kami adalah kegiatan gotong royong atau yang disebut dengan sakai sambayan. Di sini kami akan mengangkat salah satu unsur dari fiil sendiri, yaitu sakai sambayan. Kegiatan ini merupakan khas masyarakat Lampung untuk saling membantu. Kegiatan tersebut dapat diterapkan di sekolah sebagai salah satu cara pengembangan diri. Contoh penerapan di sekolah yaitu membersihkan lingkungan bersama-sama dengan warga sekolah lainnya. Rumusan masalah yang kedua yaitu bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat
diaktualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan lokal atau budaya daerah asal yang relevan, menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya di daerah Anda. Dengan adanya kegiatan Sakai Sambayan atau gotong royong, maka siswa akan saling membantu tanpa melihat perbedaan suku, agama, serta tingkat ekonomi seseorang. Pada kegiatan tersebut, semua siswa melakukan dengan sukarela serta tanggung jawab dengan tujuan saling membantu dan meringankan tugas satu sama lainnya. Sebagai contoh adalah kegiatan Jumat Bersih. Pada kegiatan ini, semua siswa membersihkan lingkungan sekolah secara bersama-sama. Siswa akan dikelompokkan dan diberikan tugas yang berbeda-beda. Hal ini bertujuan untuk melatih dan mengembangkan tanggung jawab dan kekompakan kelompoknya. Sakai Sambayan juga bisa ditetapkan di masyarakat, contohnya gotong royong membersihkan desa atau acara adat lainnya, sedangkan dalam kebudayaan lainnya sering disebut dengan gugur gunung ataupun rewang bahasa Jawanya. Kegiatan Sakai Sambayan atau tolong menolong atau gotong royong di lingkungan sekolah, salah satunya penerapan falsafah fiil sendiri yaitu Sakai Sambayan. Kegiatan bergotong royong, tolong menolong di lingkungan masyarakat oleh siswa-siswa ataupun bersama masyarakat sekitarnya. Salah satu penerapan falsafah fiil sendiri yaitu Sakai Sambayan. Rumusan masalah yang terakhir yang ketiga yaitu sepakati satu kelompok pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan laku murid di kelas atau sekolah Anda sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di daerah Anda yang dapat diterapkan. Berdasarkan kegiatan Sakai Sambayan, maka karakter yang dapat ditebalkan pada peserta didik adalah yang pertama, kerjasama, yang kedua, rasa tanggung jawab, yang ketiga, rasa empati, keempat, jujur, kelima, toleransi, yang keenam, disiplin. Sekian presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.